Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, manifestasinya sekarang. Manifestasi ciri-ciri gejala-gejalanya. Kalau kita ini sudah overthinking. Yang pertama adalah kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri untuk berhenti. Jadi, kita tidak bisa ngontrol pikiran kita. Kita jadinya, ya memang manusia itu punya rasa ingin tahu, tapi terus kita tidak bisa ngontrol sama sekali rasa ingin tahu kita. Ini kemungkinan nanti kita jatuh pada overthinking. Apa saja maunya direnungi, dipikir dalam. Jadi, filsafat berpikir mendalam bagus, tapi overthinking itu berpikir terlalu mendalam. Jadinya negatif. Bukti selanjutnya, kalau kita sudah overthinking itu, kita melewatkan banyak hal dan kadang-kadang menyesal. Ngapain tadi waktuku terbuang untuk melakukan itu, sementara teman-teman sudah selesai tugasnya. Nah, ini terlewatkan banyak hal. Ini kalau ada mahasiswa nyusun skripsi, kemudian dia tipe overthinking, apa saja ingin perfect, detail, sempurna, mendalam, itu mesti tidak jadi-jadi skripsinya. Lama. Karena dia mesti terus segala sesuatunya ingin dibahas secara rinci, rasional, dan mendalam. Kadang-kadang terus dia nyesel. Temennya sudah lulus semua, padahal kamu pinter kok tidak selesai-selesai. Wah, saya merasa masih kurang ini, Pak, kurang itu, Pak. Belum masuk ini, saya ingin jadi begini, begitu, tapi belum, Pak. Nah, tapi temennya yang tidak terlalu pinter nekat saja. Pokoknya ono tulisannya bisa dibaca, dibantai ya tidak apa-apa sama pengujinya, yang penting lulus. Nah, dia lulus, tapi kamu yang agak perfeksionis, overthinking malah lama. Terlewatkan banyak hal. Mau ngelamar pacar saja kalau mikirnya pertimbangannya macam-macam, tidak selesai-selesai, ya nanti dilamar orang. Baru nangis, baru menyesal. Nah, itu ruginya. Jadi buang-buang waktu untuk overthinking. Biasanya kita baru sadar kalau yang lain sudah menghasilkan sesuatu, sudah sukses, kita belum. Kita masih muter-muter saja, bulet di situ. Misalnya organisasi itu ya rapat demi rapat, terus tidak pernah diputus-putuskan. Keputusannya rapat hari ini adalah kita harus rapat lagi minggu depan, menyelesaikan diskusi yang tidak selesai hari ini. Nanti diskusi lagi, keputusannya gitu terus. Tidak selesai-selesai. Itu namanya overthinking. Kemudian kadang-kadang overthinking itu nambah masalah baru. Jadi yang semula tidak ada masalah, karena dipikir, ditemukan, diangkat, ya dia jadi masalah baru ketemu. Wah, ada masalah nih. Ketika dipikir lagi, loh ada masalah lagi. Terus begitu ya, yang namanya hidup di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Selalu akan ada masalah. Orang yang overthinking itu selalu surplus masalah. Nambah masalah lagi, nambah masalah lagi. Kemudian ya orang yang overthinking ini biasanya ya bingung sendiri, pegang sendiri. Yang lain itu loh, santai hidupnya, menikmati, ngopi-ngopi, nonton TV, gitaran, santai bergurau, senda-senda di antara teman. Dia sendiri yang tegang. Dia sendiri yang bingung apa-apa. Wah, itu tidak rasional. Wah, itu tidak masuk akal. Wah, itu perlu dianalisis secara fenomenologis. Wah, itu perlu. Wah, itu dalilnya mana itu. Wah, tegang terus tiap hari. Nah, itu kemungkinan kalau kita begitu, tidak ada santai-santainya. Jangan-jangan kita sudah jatuh pada yang namanya overthinking. Atau kita sulit dan sering salah kalau membuat keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi jangan dikira berlebihan pertimbangan itu selalu bagus. Kadang-kadang ya malah membingungkan. Di momen-momen tertentu ya kita kadang-kadang perlu tegas. Udahlah,
Kalau memang dipikir terus, tidak ada selesainya. Kita putuskan saja ini, nanti kalau ada masalah, ada resiko, kita tanggung bersama. Kadang-kadang perlu begitu. Tidak harus semuanya ditunggu diskusi sampai matang. Ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini merasa pas cocok, yang lain bilang tidak cocok. Kita ladeni yang bilang tidak cocok, yang tadi sudah cocok, akhirnya komplain. Akan terus begitu, namanya hidup. Nah yang terakhir, cirinya kita ini sudah mengalami overthinking, itu kesibukan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang kurang penting. Meskipun mungkin kita ngeyel, ini penting. Tapi sebenarnya hakikatnya itu tidak penting. Jadi ngapain sih seandainya kita benar atau sukses di situ, terus manfaatnya apa, maslahatnya apa? Seandainya gagal, rugi resikonya apa? Ini kan kita nggak pernah masuk ke situ. Kalau sudah overthinking itu inginnya perfect semua. Inilah yang sering jadi masalah. Jadi kalau ingin tahu kita sudah overthinking atau tidak, antara lain ya, apakah kita mampu mengendalikan pikiran, apakah kita ternyata sering melewatkan banyak hal dan sering menyesal. Apakah dari satu masalah ketika kita pikirkan lama-lama tambah lagi masalah, tambah lagi masalah. Apakah teman-teman kita podo santai pada senang-senang, sementara kok aku sendirian yang tiap hari tegang, tiap hari bingung, tiap hari tidak nyaman. Itu jangan-jangan aku ini overthinking. Atau kita sulit sekali mengambil keputusan. Mau memutuskan ini tapi kok ya jeleknya di sini, mau memutuskan itu jeleknya di situ, alternatif ini keliru, alternatif itu tidak pas, alternatif itu lagi tidak cocok, terus begitu, tidak ketemu-ketemu. Jangan-jangan problemnya di kita yang overthinking. Atau pertimbangan-pertimbangan kita itu sebenarnya hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting. Misalnya, wah saya mau nikah sama kamu sih, tapi saya itu kalau tidur ngorok, gimana ya? Nah, itu kan sebenarnya antara urusan nikah yang agung, yang besar, dibandingkan ngorok. Terus ini dibahas mendalam, diseriusi sampai gara-gara macam itu, namanya hal-hal yang tidak penting, diutamakan. Ini kemungkinan kita overthinking. Jadi mari kita perhatikan ya, jangan sampai ya memang kita ini akademisi, para pecinta filsafat, suka ngaji, suka berpikir. Gitu. Mungkin teman-teman tidak hanya ngaji filsafat, juga di ngaji yang lain, di kajian yang beda-beda. Tapi hati-hati jangan terjebak overthinking. Karena overthinking, kalau sudah overthinking, konotasinya negatif. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.